Jeffrey dan Novia berhasil dijebak oleh Arjuna. Mau gak mau, Novia terpaksa menerima cincin lamaran walaupun tidak ada Jeffrey di sana. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini, Senin 10 April 2023. Tapi kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Saking penasarannya, Jonathan pergi ke rumah untuk menemui Miranti. Dia menanyakan tentang kejadian 19 tahun yang lalu. Dia bingung kalau papanya nggak bersalah, kenapa Pak Samsul dari awal tidak berterus terang aja nih? Dan kalau anak Pak Arjuna yang bersalah, kenapa harus Pak Samsul yang menanggung akibatnya? Namun Miranti tidak menjawab apapun. Dia lebih memilih diam karena jika Jonathan tahu semua, tentu Joe akan murka dan sangat emosi apalagi kepada Jeffrey dan Arjuna Wardana. Dan pastinya rencana dari Miranti juga akan terbongkar nih. Di sisi lain kegalauan Jeffrey berlanjut. Malam menuju Sabtu. Serasa malam yang sangat panjang untuk Jeffrey. Malam terakhir dia mengemban beban yang sangat berat selama 19 tahun ini. Dan Sabtu dia akan melepas beban tersebut. Bebannya terlepas namun kebencian Novia yang harus dia hadapi setelah itu. Tangisan Jeffrey di malam itu benar-benar bikin kita ikutan mewek ya guys. Tak terbayangkan bagi Jeffrey hari Sabtu ini akan tiba, di mana dia akan berterus terang, meminta maaf dan menerima segala resiko yang sudah dia lakukan selama 19 tahun ini. Namun Arjuna melihat kegalauan Jeffrey tersebut. Arjuna benar-benar memperhatikan gerak-gerik Jeffrey, apalagi waktunya juga semakin dekat. Dan Arjuna gak mau Jeffrey berterus terang kepada Novia karena pastinya dia gak mau Novia melaporkan Jeffrey dan memasukkan Jeffrey ke penjara. Dan pastinya dia juga akan terseret dan membuat keluarga Wardana akan buruk namanya. Jeffrey benar-benar gak bisa tidur. Dia berdoa meminta ampunan kepada Tuhan karena selama ini sudah menyimpan kesalahan terbesar. Dan malah mencintai Novia di saat dia belum bisa jujur kepada Novia. Kemudian di saat cintanya juga malah semakin tumbuh sama Novia. Jeffrey berdoa, dia akan diberikan kekuatan untuk bisa berkata jujur dan ikhlas akan ketetapan yang akan ditentukan setelah dia membeberkan fakta tentang 19 tahun yang lalu itu. Walaupun resikonya mungkin saja Novia akan membenci Jeffrey untuk selama-lamanya. Di sisi lain Pak Wijaya males banget nih guys ngeladenin istrinya yang benar-benar kecanduan medsos. Bu Indri bilang gara-gara livelygram inilah dia juga bisa tahu kedekatan Tami dan Hakim. Melihat Hakim yang pergi saat libur membuat Bu Indri juga menduga kalau Hakim ini pergi menemui Tami. Terlihat sekali nih kalau Bu Indri ini masih belum bisa menerima Tami yang disukai sama anaknya. Akhirnya hari Sabtu pun tiba. Saatnya Jeffrey jujur kepada Novia. Jeffrey benar-benar tidak bisa menahan amarahnya. Semua yang dia rasakan benar-benar campur aduk. Novia dan Tami sampai ke panti asuhan nih guys, memenuhi undangan dari Bu Ningsih. Betapa kagetnya Novia saat melihat Bu Panti mengadakan acara tasyakuran 7 bulanannya Tami. Tami pun tampak awalnya kaget banget nih, namun kemudian Bu Ningsih menjelaskan kalau Bu Ningsih sengaja mengundang Novia juga karena tahu Novia dan Tami ini dekat. Novia memang tampak keberatan nih guys menghadiri tasyakurannya Tami. Dan Tami meminta Novia untuk pulang saja kalau memang dia tidak nyaman dengan acara tersebut. Dan kepalang datang, Novia jadi ikut aja nih pengajian tasyakurannya Tami. Di sisi lain, Hakim merasa sangat amat lega melihat Tami dan Novia di sana. Dan Hakim benar-benar sangat bahagia melihat wajah Tami yang sumringah gara-gara ada tasyakuran 7 bulanannya di Panti Asuhan Pelita Kasih. Di sisi lain Rizka tampak sedang nge-gym nih guys, dan ternyata di waktu yang sama dia malah digodain sama cowok-cowok nakal yang ada di sana. Dan langsung diselamatkan oleh Iksan yang kebetulan juga berada di sana. Iksan juga hampir dikeroyok nih sama cowok-cowok nakal tersebut yang mengganggu Rizka. Namun untungnya ada
coach yang langsung melerai pertengkaran mereka. Kemudian sepulang dari latihan Muay Thai, Jeffrey diajak Brian untuk pergi ke mall membeli mainan baru untuknya. Terlihat sekali kalau Jeffrey benar-benar tidak mood di hari Sabtu ini. Makan pun dia nggak nafsu nih guys, karena kepikiran terus sama Novia. Kemudian karena sudah menolongnya, Rizka berterima kasih kepada Iksan. Apalagi Rizka juga masih trauma nih dengan cowok-cowok nakal seperti itu. Dan Iksan benar-benar mengerti dengan Rizka. Kedekatan Rizka dan Iksan juga semakin terjalin nih guys. Banyak hal romantis yang bikin mereka deg-degan satu sama lain. Walaupun mereka masih gengsi ya untuk mengungkapkannya. Tapi tetap aja nih, mereka sebenarnya memang suka satu sama lain. Tami berharap anaknya sehat-sehat selalu. Dan dia berharap nanti anaknya bisa bertemu dengan Ibu Ivanka, neneknya. Tami berterima kasih juga kepada Novia karena mau stay di acara tasyakurannya Tami. Dan berterima kasih atas kebaikan Novia karena sudah memberikan barang-barang kanaya untuk anaknya. Novia juga ikutan happy nih guys melihat anak panti yang bahagia melihat Tami yang sedang hamil. Hati Novia benar-benar terbuat dari berlian ya guys, luar biasa banget nih baiknya. Walaupun sakit itu masih terasa hingga kini atas perselingkuhan Tami dan Hakim. Di sisi lain, Jeffrey masih tampak galau. Dia memegang harmonika yang selalu dia mainkan di dekat Novia. Semua kenangan dengan Novia kembali terukir jelas di pikirannya Jeffrey. Cintanya kepada Novia tak akan pernah bisa hilang. Pelukan hangat Jeffrey kepada Novia, kerinduan Jeffrey kepada Novia juga karena sengaja dijauhkan oleh Arjuna dulu. Kemudian sayang Jeffrey kepada Novia yang makin hari semakin bertambah. Ciuman Jeffrey di keningnya Novia hingga kenangan manis yang mereka jalani bersama saat outbound. Hal itu semua masih sangat jernih di pikirannya Jeffrey. Dan Jeffrey sangat tidak rela semua kebersamaan itu berakhir dengan kebencian. Di sisi lain, Hakim menunggu kabar baik dari Tami dari mobil. Dia happy banget melihat Tami hubungannya mulai membaik sama Novia. Dia juga lega nih melihat Tami bahagia. Tami kaget tiba-tiba dia disuruh membagikan souvenir untuk anak-anak panti oleh Bu Ningsih. Dia tak henti-hentinya berterima kasih kepada Bu Ningsih karena sudah menyiapkan semuanya untuk tasyakuran 7 bulanannya Tami. Kemudian Novia juga pamit pulang nih dan Tami pun kembali berterima kasih kepada Novia karena sudah datang. Kemudian Tami menanyakan kepada Bu Ningsih siapa nih sebenarnya yang menyiapkan semuanya untuk tasyakurannya Tami. Dan Tami kaget saat tahu Bu Ningsih mengatakan Hakimlah yang ingin merayakan acara tasyakuran 7 bulanannya. Dan dia langsung menghubungi Hakim nih guys. Pulang dari panti, orang tua Novia kaget. Ternyata Novia menghadiri acara 7 bulanannya Tami di panti asuhan. Novia flashback nih ke masa lalunya. Yang merasa kalau Hakim tidak menikmati pernikahan mereka dan merasa dia juga tidak dicintai oleh Hakim dari awal pernikahan mereka. Dan sekarang Novia sudah ikhlas walaupun sakitnya masih membekas. Kemudian Novia menghubungi Jeffrey yang benar-benar antusias untuk acara dinner mereka. Jeffrey merasa sedih banget nih karena Novia tidak akan pernah membayangkan sedikit pun kalau dia akan disakiti oleh Jeffrey di malam ini. Jeffrey lagi-lagi meminta dikuatkan oleh Tuhan untuk berterus terang malam ini dan tak akan menyakiti hati Novia tentunya. Kemudian di sisi lain Mama Esti ingin membantu Novia untuk mempersiapkan acara malam dengan Jeffrey saat dinner nanti. Tak hanya Novia nih guys yang antusias, Bu Esti pun sangat excited dengan dinernya Jeffrey dan Novia ini. Karena dia yakin Novia juga akan dilamar oleh Jeffrey. Hakim akhirnya bertemu dengan Tami. Tami berterima kasih karena sudah mikirin Tami sampai segitunya. Yang membuat Hakim awalnya berpikir kalau Tami ini akan marah. Dan ternyata Tami hatinya lembut banget nih sama Hakim. Dan berterima kasih setulus hati kepada Hakim yang sangat amat perhatian sama Tami. Tak lupa Tami juga memberikan souvenir tasyakuran untuk Hakim. Yang membuat Hakim juga happy dengan kebaikan Tami.
Dan yang paling bikin happy itu adalah Tami nggak marah nih, hakim mengadakan tasyakuran 7 bulanan untuknya. Di sisi lain, Jonathan kembali melihat foto keluarga Arjuna Wardana. Dia penasaran, Miranti menyembunyikan masalah 19 tahun lalu kepada Jonathan di saat papanya menjelaskan dengan gamblang. Namun Miranti malah berusaha menutupinya. Dia yakin kalau Miranti ini menutupi sesuatu darinya. Tidak mendapatkan jawaban dari Miranti, Jonathan langsung menghubungi papanya untuk minta ketemuan. Dan dia pastinya nanti akan menanyakan tentang kejadian 19 tahun lalu. Hakim yang pulang ke rumah ketahuan membawa souvenir tasyakuran 7 bulannya Tami oleh Bu Indri. Dan membuat Bu Indri langsung marah nih karena Hakim masih berhubungan dengan Tami. Tapi Hakim udah males banget nih sama mamanya yang selalu mencampuri urusannya. Dan urusannya pun juga selalu disetir oleh mamanya. Ya benar juga ya guys, si Hakim ini harus tegas dari awal karena mamanya ini selalu ikut campur urusan pribadinya Hakim. Di sisi lain, Novia tampak bersiap-siap untuk pergi dinner. Saking panglingnya, Bu Esti merasa kalau nanti Jeffrey pastinya akan bingung nih mau ngomong apa karena Novia cantik banget saat itu. Bu Esti pun berdoa Jeffrey dan Novia akan berjodoh sampai akhir hayat. Dan Jeffrey adalah jodoh terakhirnya Novia. Bu Astrid pengen banget nemenin Jeffrey agar bisa membantu Jeffrey bicara sama Novia. Tapi Jeffrey menolaknya karena dia mau ngomong langsung kepada Novia dan Jeffrey meminta doa saja nih dari mamanya untuk kelancaran semuanya. Kemudian Bu Astrid pun memeluk Jeffrey dan akan mendoakan Jeffrey semoga diberikan kelancaran untuk berterus terang kepada Novia nanti. Kecantikan Novia bikin papanya pangling. Orang tua Novia benar-benar excited menunggu kedatangan Jeffrey dengan hati yang sangat riang. Berharap akan ada berita bagus sepulang Jeffrey dan Novia dinner nanti. Jeffrey tampak tegang. Siap nggak siap, dia harus siap menerima segala resikonya setelah nanti dinner. Kemudian menuju TKP, ada aja nih guys yang mengganggu perjalanan Jeffrey. Tiba-tiba ada pemotor yang jatuh di depan mobilnya Jeffrey karena berkendara ugal-ugalan. Jeffrey pun langsung turun dari mobilnya dan menolong pemotor yang jatuh tersebut karena dia keinget sama kejadian 19 tahun yang lalu itu. Dan tiba-tiba Jeffrey malah diculik nih guys. Aduh, ini si ide Arjuna Wardana nih memang benar-benar mengagetkan ya. Sementara itu, Novia masih menunggu kedatangan Jeffrey yang masih belum menjemputnya. Dan HP Jeffrey langsung disabotase menyuruh Novia untuk berangkat sendiri saja ke restoran karena Jeffrey ada urusan mendadak. Hal ini bikin penasaran orang tuanya Novia juga nih, yang jadi nggak enak hati juga melihat Novia yang akhirnya pergi sendiri ke restoran tersebut. Kasian ya guys, Jeffrey malah disabotase nih handphonenya dan dibikin pingsan pula. Gila juga ya ide dari Arjuna Wardana ini. Di sisi lain, Hakim tampak mengemasi barang-barangnya dan tinggal kembali sendiri karena dia nggak mau disetirin lagi nih sama mamanya. Kemudian Bu Indri meminta maaf dan janji nggak akan marah-marah lagi sama Hakim yang deket sama Tami. Bu Indri bilang jadi gampang marah karena memang dia kehilangan Saskia yang membuat Hakim jadi nggak jadi juga nih pergi dari rumahnya. Bu Indri jadi pengen ketemu sama Tami juga nih katanya. Dia bilang mau kenal lebih dekat dengan Tami. Sepertinya Bu Indri sama saja nih dengan Arjuna. Dia akan melakukan segala macam cara dan ngebaik-baikin anak mereka hanya untuk bisa mengendalikan anak mereka nanti. Dan sekarang begitupun kelakuan dari Bu Indri. Dia sengaja menahan Hakim untuk tetap tinggal di rumah agar dia bisa melihat gerak-gerik Hakim apakah dia masih mendekati Tami atau tidak. Kemudian sesampainya di restoran, ternyata resto dibuat sangat private dan benar-benar dihias sangat luar biasa bagusnya. Novia berdoa agar Tuhan merestui hubungannya dengan Jeffrey setelah ini. Dan betapa bahagianya Novia saat melihat dekor yang sangat luar biasa. Saat Novia mau menelpon Jeffrey, tiba-tiba ada dancer muncul
dengan rompi mereka yang bertulisan "Will you marry me Novia?" Seolah Jeffrey tampak melamar Novia nih guys, tapi Jeffrey-nya nggak ada. Dan yang mengejutkan malah Arjuna lah yang muncul di hadapannya Novia, bukan Jeffrey. Arjuna mengatakan kalau Jeffrey menyampaikan pesan kepada Novia dan mengatakan kalau Jeffrey meminta maaf karena tidak bisa hadir ke dinernya bersama Novia. Dan membuat cerita kalau Jeffrey meminta tolong kepada Arjuna untuk melamar Novia. Dan Arjuna memberikan cincin dari Jeffrey yang membuat Novia curiga nih dan ingin menelpon Jeffrey secara langsung. Kemudian di saat Novia menelpon, Arjuna malah bilang kalau handphonenya Jeffrey ketinggalan di rumah. Hal ini benar-benar mencurigakan. Novia merasa ada yang disembunyikan, tapi dia juga nggak ngerti nih. Apalagi setelah itu Arjuna memberikan cincin lamaran dari Jeffrey kepada Novia dan mengatakan kalau Novia harus menerima cincin lamaran tersebut. Yang akhirnya ini semua ternyata adalah jebakan dari Arjuna di saat Jeffrey dibuat pingsan dan tidak hadir di acara tersebut. Arjuna malah membuat Novia harus mau gak mau mengambil cincin lamaran yang katanya dari Jeffrey, padahal itu semua adalah rencana jahatnya Arjuna untuk mengikat Novia agar bisa masuk ke keluarganya dulu nih, agar bisa menikah juga dengan Jeffrey secepatnya. Wah, udah gak sabar banget ya guys nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta yang Kupilih episode hari ini. Pastinya Jeffrey bakalan kaget banget nih, karena tiba-tiba Novia sudah memakai cincin lamaran darinya yang sebenarnya Jeffrey nggak tahu menahu tentang lamaran tersebut. Dan sudah kepalang basah yang akhirnya membuat Jeffrey jadi semakin sulit untuk berterus terang kepada Novia tentang kejadian 19 tahun yang lalu itu. Wah, udah gak sabar banget ya guys nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta yang Kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.